وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya belum makan nih ya. Coba sekali lagi tes suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kan catat kedengarannya ya. Ada suaranya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Saifuddin Aman, juga sebagai sekretaris Masjid Jami Al-Ihsan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ihsan, yang kami hormati para ustadz dan adik-adik sekalian, anak asuh Masjid Jami Al-Ihsan yang kami cintai, dan juga ibu-ibu semuanya, yang semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya pada kita semua. Wabil khusus pada hari ini tanggal berapa nih? 13 Juli 2025. Ya, mana besok insya Allah semua mulai sekolah lagi kan ya. Nah, setelah libur kurang lebih 2 minggu, besok sudah mulai sekolah lagi. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melangkahkan kaki menuju Masjid Jami Al-Ihsan untuk sama-sama pengajian bulanan khusus anak asuh. Salawat serta salam tersanjung selalu untuk junjungan kita suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian, ya, sebelum nanti kita dengarkan sambutan dari Bapak Kiai Haji Saifuddin Aman, perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal tentang SPP anak asuh, karena kebetulan di bulan Juli ini merupakan tahun ajaran baru, jadi ada beberapa anak yang baru masuk, karena beberapa anak yang tahun ajaran kemarin sudah lulus SMK atau SMA sederajat, karena memang yang dibantu oleh pihak masjid maksimal sampai SMA kelas 12 ya, kelas 12 ya, dari mulai setingkat TK SD, kemudian SMP dan SMA. Nah, berkaitan dengan tahun ajaran baru ini, Masjid Jami Al-Ihsan
membuat edaran baru, ya. Mungkin kalian yang ikut grup di grup SPP Masjid sudah membacanya ya. Udah baca belum edarannya? Hah? Udah pada baca belum? Yang gini kan udah di-share sama Pak Zul. Udah ya, di grup ya. Kalau memang belum masuk grup nanti dilihat lagi, kan ada nomor handphone ya. Nanti yang belum masuk grup dimasukkan ke dalam grup khusus SPP anak asuh. Di mana kebijakannya adalah bahwa masjid sebagai bentuk sosial akan memberi bantuan SPP untuk anak-anak dengan ketentuan pertama mereka masih dalam pendidikan TK, SD, SMP, SMA atau sederajat. Kemudian peserta anak asuh diketahui sebagai anak yatim, ini prioritas kita. Kemudian ketiga, peserta anak asuh diketahui dari keluarga duafa yang memerlukan bantuan. Kemudian yang keempat, peserta anak asuh bertempat tinggal dekat Masjid Al-Ihsan. Ini prioritas kita, sehingga untuk anak-anak yang baru kita tidak menerima lagi yang dari jauh-jauh. Karena prioritas masjid adalah membantu yang sekitarnya, yang di dekat masjid. Nah, jadi yang baru-baru ini adalah yang dekat, sementara yang lama-lama, yang jauh ya tidak mengapa, cuman mungkin yang biasanya mungkin dapat transport ya agak berkurang ya, karena memang prioritas kita saat ini adalah yang dekat Masjid Jami Al-Ihsan. Kemudian yang kelima, peserta anak asuh orang tuanya harus orang tua atau anaknya mengisi formulir, sudah mengisi formulir dan bersedia mengikuti kegiatan Masjid Jami Al-Ihsan. Ya. Dan contohnya seperti ini, karena ketika kalian tidak ikut pengajian SPP anak asuh, maka otomatis kalian tidak akan diberi bantuan bulanannya, karena syarat untuk menerima bantuan SPP anak asuh adalah ikut pengajian baru dikasih bantuannya. Ini demi mendidik kalian ya agar bertanggung jawab, disiplin ya. Jadi kita sebagai pihak masjid tidak serta-merta main ngasih-ngasih aja. Kita juga pengen tahu feedback, istilahnya umpan balik kita itu, kalian ini benar-benar mau ikutin aturan yang ditetapkan oleh pihak masjid atau tidak. Karena dimanapun kalian berada pasti ada aturannya. Di sekolah kalian ada aturannya nggak? Kalau nggak nurut diapain? Hukum kan? Nah, begitu juga di masjid ini berkaitan dengan SPP anak asuh, kita juga punya aturan agar kalian disiplin seperti itu. Kemudian juga dinyatakan diterima setelah dilakukan verifikasi ya, dicek kebenaran data. Nah, makanya ini tadi setelah kalian tanda tangan kehadiran menyerahkan raport, ada beberapa anak yang belum menyerahkan raport fisik fotokopi karena jauh-jauh hari sudah diinformasikan harus menyerahkan fotokopi raport ya, cukup 1 lembar saja, karena kita mau melihat nih gitu kan, sekolah kalian. Kita dari pihak masjid tidak berharap prestasi ranking 1, 2, 3, enggak. Kita hanya mau lihat kalian benar-benar belajarnya sungguh di sekolah. Buktinya apa? Ada rapotnya, dikasih rapot oleh pihak sekolah. Ya. Nah, jadi bagi yang belum menyerahkan rapot, ini ada kurang lebih ada 4 anak ini ditunggu. Kita masih kasih toleransi sampai bulan depan, bulan Agustus. Kalau bulan Agustus belum menyerahkan rapot, bisa kita ganti dengan peserta yang lainnya ya. Harus diperhatikan ini yang belum memberikan rapot saat ini ya, ada beberapa anak ya. Ya, mungkin supaya kalian ini ya aware ya. Ini Lola ada Lola belum kasih rapot ya. Bulan depan harus bawa rapot fisiknya ya, bukan yang dikasih lihat tadi ya, tapi fisiknya. Kemudian Muhammad Mendi, mana Muhammad Mendi ya? Ya, harus bawa. Kemudian
Yang belum lagi Naila Putri. Oke. Kemudian yang belum lagi Hairunisa, ya. Kemudian Hafwen, ya. Hafwen juga belum, ya. Jadi harus di bulan depan membawa fisik fotokopi 1 lembar rapot terakhirnya, ya. Rapot terakhirnya. Kemudian spesial di tahun ajaran baru ini perlu diinformasikan di bulan Juli ini ada hadiah khusus untuk kalian semua dari Bendahara Masjid Jami Al-Ihsan, yakni Bapak Haji Rizal Ghazali. Ya, jadi beliau menitipkan untuk anak asuh di bulan Juli ini, ya. Jadi untuk bulan ini aja, ya. Jadi tidak untuk bulan-bulan selanjutnya. Ada hadiah tambahan, ya, untuk kalian semua sesuai dengan yang kalian terima tiap bulannya, ya. Jadi kalau kalian yang SD 150, ya ada hadiah dari Pak Rizal Ghazali, ya sebanyak itu, ya. SMP juga seperti itu, SMA juga seperti itu. Berarti alhamdulillah, ya. Jadi bonus, ya, ada bonus di bulan ini. Makanya nanti kalian juga mohon doakan untuk Bapak Haji Rizal Ghazali, ya. Semoga Allah senantiasa lapangkan rezekinya dan juga senantiasa berkahi keluarganya. Adik-adik sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dan juga nasihat dari guru kita, yakni Bapak Kiai Haji Saifuddin Amal. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian yang saya hormati, Bapak Ustadz Zulkarnain, Pak Ustadz mana tadi yang satu, Pak Ustadz Dermajid, Pak Ustadz Andi, ada Pak Ustadz Yusuf Ma'arif, ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Hari ini adalah masuk dalam bulan Juni, dan kita besok akan memulai tahun ajaran baru. Nah, dalam tahun ajaran baru ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Zulkarnain ada beberapa aturan. Tolong dipahami, aturan itu bukan untuk mempersulit, bukan untuk menghambat, tetapi aturan itu untuk kedisiplinan. Ingat, untuk kedisiplinan. Orang-orang yang disiplin itulah orang-orang yang sukses. Jadi berdisiplin diatur mulai dari rumah, masuk sekolah, pulang lagi ke rumah, itu harus disiplin. Nah, aturan yang diterapkan oleh Masjid Jami Al-Ihsan dalam hal pemberian santunan sebetulnya bukan beasiswa, karena beasiswa itu full. Ini santunan bantuan secukupnya. Namanya bantuan juga disesuaikan dengan keadaannya. Tapi bagaimanapun juga ibu-ibu sebagai orang tua tolong syukuri ini, karena siapa yang bersyukur insya Allah akan ditambah-tambah nikmat dan mungkin juga nanti akan ditambah-tambah yang lainnya. Jadi aturan itu untuk kedisiplinan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa yang dipilih diutamakan mulai tahun ini adalah anak-anak yang dekat dengan masjid, karena kami pengurus masjid dan ustadz-ustadz yang ada di masjid ini punya tanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tapi punya tanggung jawab untuk membantu, untuk mendidik, untuk memajukan anak-anak kita. Karena dekat, maka tidak mustahil nanti jika ada sesuatu
kami petugas pengurus dari Masjid Jami Al-Ihsan akan mengadakan kunjungan. Misalnya, kok tiba-tiba Bapak, anak saya rapotnya nggak diserahkan umpamanya, itu akan kita usut. Kenapa masalahnya? Kalau misalnya karena nggak bayar, toh sesungguhnya di Jakarta ini sebetulnya sekolah sudah dibantu oleh pemerintah, tapi nggak masalah, kita akan bantu. Kemudian bilang, kok anak saya sekarang males-malesan Pak, kita datangi, kita bantu. Nah itu maksudnya kalau dekat bisa dikunjungi dan dibantu demi anak kita. Tapi kalau jauh, bayangkan misalnya kalau satu anak tinggalnya di Tanjung Priok, nah, repotnya kayak apa? Nah, ya. Lagian juga dari Tanjung Priok ke Kebayoran Baru ke Masjid Al-Ihsan berapa waktu yang diperlukan? Kalau naik kendaraan umum bisa 2 jam 3 jam. Tapi kalau dekat jalan kaki pun jadi. Pak saya jalan kaki aus, ada dikasih minum. Pak saya lapar, akan diberi makan umpamanya. Kalau itu dirasakan oleh anak-anak kita. Jadi kenapa dekat? Yang dekat karena kita bisa mengawasi dan kita bisa membimbing. Karena itu tidak saja nanti bimbingan itu hanya diberikan sebulan sekali, tidak, bisa saja akan ditambah ya dengan kunjungan petugas kita. Nah, anak asuh ini adalah anak asuh Masjid Jami Al-Ihsan, bukan anak asuhnya Pak Zulkarnain. Ya, ingat itu. Bukan anak asuhnya Pak Ustadz Andi, bukan anak asuhnya Ustadz Muhammad Yusuf atau Ustadz yang lain. Karena itu nanti koordinasinya adalah melalui sekretariat Pak Zul, karena beliau yang mengeluarkan rinciannya dan kami pengurus akan mengecek dari laporan Pak Ustadz Zulkarnain. Jadi anak asuh kita ini adalah anak asuh Masjid Al-Ihsan. Kalau menurut saya betapa bahagianya ketika kita disebut menjadi bagian dari Masjid Al-Ihsan. Saya disebut marbot Masjid Al-Ihsan, saya bangga. Daripada saya preman disia-siakan Masjid Al-Ihsan, enggak senang saya. Jadi kalian ini bagian dari keluarga Masjid Jami Al-Ihsan. Ya, anak asuh Masjid Jami Al-Ihsan, bukan anak asuhnya Pak Saifuddin, bukan anak asuhnya Pak Zulkarnain, bukan anak asuhnya Ustadz Andi Maulana dan yang lain-lainnya. Nah, kenapa dipilih yang dekat? Karena diharapkan kalian itu kapan saja, setiap waktu, setiap saat, kalau tidak ada kegiatan datang ke masjid. Ya, temuin ustadznya, Ustadz Andi. Ustadz Andi, saya datang ke masjid. Setor wajah, bolehlah. Nanti kalau sering-sering setor wajah, itu akan dikenal. Lama-lama disenangi, disayangi, bukan dipacari ya. Syukur-syukur karena ustadz di sini insya Allah hidupnya makmur, senang, disayangi. Nah, kalau sudah disayangi, orang sayang itu tidak pelit. Ibu sayang sama kalian enggak? Nah, kalau ibu sudah sayang, kamu minta sama ibu, dikasih enggak? Dikasih. Jadi dengan sering bertemu, sering melihat, sering datang ke masjid, maka masjid juga akan perhatian. Maka diharapkan anak-anak ini juga sering-sering datang ke masjid, syukur-syukur membantu kegiatan masjid. Biasanya kan Idul Adha, Idul Fitri adalah anak-anak kita ini kan Pak Zul ya. Nah, itu tidak hanya itu saja kegiatannya. Nanti misalnya suatu saat ada kegiatan yang lain,
hadir datang. Gitu. Nah, itu maksudnya kenapa dipilih yang dekat. Dan sudah dipastikan kalau misalnya pengurus masjid merasa senang, tidak mustahil ada insentif lain yang akan diberikan. Begitu. Bisa saja nanti di hari raya Idul Fitri yang akan datang masing-masing dikasih bonus. Kan begitu. Jadi nanti di kegiatan ini akan diatur bergantian yang akan membimbing, mengarahkan kepada anak-anak kita yang menjadi anak asuh Masjid Jami Al-Ihsan ini. Nanti suatu saat Pak Zul, Pak Andi, Pak Yusuf, Pak Ustadz Adi, Pak Ustadz Musafa, dan ustadz-ustadz yang ada di Masjid Al-Ihsan ini, supaya tidak monoton. Tiap hari lihat Pak Ustadz Zulkarnain saja misalnya, bosen kan gitu. Nah itu. Nah, kemudian ini kan sudah ada yang kelas 12, sebelum 12, 11. Artinya SMA ya. Siapa yang paling tinggi SMA-nya nih kelasnya? Ada kelas 12. Ada kelas 12. Siapa? Coba. Ya, satu. Kelas 12. Kelas 12. Bukan, ini bukan. 12 artinya SMA. Ada tiga SMA. Ini anak-anak kita yang gede-gede itu, dan kita semuanya diharapkan tercatat mau menjadi remaja masjid. Oh gitu loh. Nanti kita ajari berorganisasi, bagaimana mengatur pertemuan, bagaimana berkumpul. Orang hebat itu dimulai dari berorganisasi. Nah, dalam satu kelompok ya harus ada ketuanya. Nanti akan dipilih ketuanya. Begitu ya anak-anak sekalian. Ini yang saya sampaikan karena waktunya habis. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan motivasi dan dorongan kepada kita untuk istiqomah, rajin datang ke masjid dan siap dibimbing dan dibina oleh ustadz-ustadz yang ada di masjid. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Saiful Rahman atas nasihat-nasihatnya. Jadi karena ini sudah masuk waktu zuhur, kita dengarkan azan zuhur dan kita sholat di bawah. Setelah itu kita ke atas kembali ya, untuk sama-sama melanjutkan pengajian. Ya, tinggal nanti setelah sholat kita bagikan bantuan SPP-nya. Ya, jadi sekarang sudah waktunya zuhur, kalian bisa wudhu. Bagi yang perempuan yang tidak mau kena, di bawah ada mau kena. Ya, setelah sholat kita ke atas lagi, oke? Ke atas lagi untuk dibagikan bantuan SPP. Ya, namun sepertinya kita foto lagi dulu ya. Jadi habis ini cuma terima aja kan? Ya. Amplop. Terima amplop ya. Ya. Tapi foto dulu ya, foto dulu. Kayak biasa. Yang perempuan di atas tadi.